asam. Manis asam. Kecut. Iya. Yang mana yang bisa dipetik nih? Yang agak coklat. Ini coklatnya. Ini suatu berkah kita bisa memetik buah Dewan Daru di tempat moksa dari beliau Sang Prabu Jayabaya. Nah, ini agak Wow, ini manis ya? manis agak Agak tapi manis. Coba kita coba. Agak manis. Iya, agak manis. Luar biasa berkah. Pemirsa, Sri Aji Jayabaya adalah penguasa Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madusudana Awatara Nindita Suhtrisingha Parakrama Utungga Dewa. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Bahkan banyak dari ramalannya itu menjadi kenyataan. Sebagian ramalannya dipaparkan secara terang benderang oleh para ahli spiritual yang sesungguhnya termuat dalam Jongko Joyoboyo. Prabu Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan muksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi hingga sekarang. Setiap tahunnya, terutama saat peringatan Tahun Baru Hijriah atau peringatan Satu Suro, tempat ini selalu dipenuhi dengan banyak orang dari seluruh penjuru negeri, terutama para penganut kejawen. Ritual khusus biasanya diadakan untuk memperingati sang prabu yang dipercaya tidak meninggal, melainkan langsung moksa. Moksa dalam bahasa Sanskerta adalah sebuah konsep dalam agama Hindu dan Buddha. Artinya, ia mengalami suatu kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas dari putaran reinkarnasi ataupun terbawa kehidupan. Petilasan Jayabaya terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Di Simpang 5 Gumul ke utara, dan untuk mencapai situs ini sebenarnya cukup mudah karena rambu-rambunya jelas. Kalaupun tersesat, penduduk lokal dengan senang hati akan menunjukkan jalan kepada kita. Di gerbang masuk Pamuksan Sri Aji Joyoboyo ada tulisan berbunyi Mustika Pamenang, petilasan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Dan siarah dimulai dari sini. Kita harus memasuki gerbang dengan berjalan kaki. Pada mulanya, situs petilasan Sri Aji Jayabaya ini hanya berbentuk sebuah gundukan tanah. Sampai suatu saat, di tahun 1860, seorang penduduk Desa Menang bernama Warso Dikromo bermimpi bahwa di area gundukan tanah itu pernah hidup seorang raja Kediri yang bernama Jayabaya. Warga meyakini jika inilah tempat muksa atau menghilangnya sang prabu, maka mulai diberi bangunan sebagai penanda. Karena itu petilasan ini juga disebut Pamuksan Sri Aji Jayabaya. Pemugaran situs petilasan Sri Aji Jayabaya yang memiliki luas 1.650 meter persegi ini dilakukan oleh keluarga besar Hondo Dento pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Di situs ini ada 3 loka yang menjadi fase moksa atau menghilangnya Sri Aji Jayabaya, yakni 1. Loka Makuta, berarti tempat pelepasan mahkota raja. Loka Makuta letaknya terpisah di belakang Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dengan bentuk mahkota raja di bagian tengahnya. Loka Makuto ini diyakini sebagai tempat Sri Aji Jayabaya meletakkan mahkotanya sebelum menyatukan diri dengan Sang Pencipta.
2. Loka Busana adalah tempat singgah busana Sang Prabu. Loka Busana terletak di samping Loka Moksa dengan ornamen yang sangat indah. Loka Busana dipercaya sebagai tempat Sang Prabu melepaskan busananya sebelum ia melakukan moksa. 3. Loka Moksa. Loka Moksa merupakan tempat moksa atau hilangnya Jayabaya bersama dengan jasadnya. Loka Moksa terdapat di tengah situs menjadi bangunan utama di petilasan Jayabaya. 3 buah pintu di Loka Moksa melambangkan 3 tahap kehidupan manusia yang dimulai dari lahir, dewasa, lalu mati. Terdapat lingga dan yoni yang menyatu dengan sebuah batu bulat berlubang. Konon, jiwa Sang Prabu masih berada di tempat itu. Tak heran jika di pamuksan ini banyak orang dari berbagai kota ditemui melakukan tirakat untuk mengalap berkah. Pada 1 suro juga dilakukan ritual kirap agung Jayabaya. 1 suro. Berarti kegiatan 1 suro ini diadakan pada awal bulan suro apa gimana bulan suro? Tanggal 1 suro. Tanggal 1 suro. Biasanya ini untuk memperingati atau mengenang Prabu Sri Aji Joyoboyo sendiri. Iya. Apa aja yang dipersembahkan ketika itu? Upacara seperti bunga. Berarti tabur bunga ke petilasan beliau seperti itu ya. Biasanya siapa yang hadir, Mbah? Kalau dulu dari keraton, sekarang kan sudah dilimpahkan ke desa. Iya, dari desa. Keraton Jogja ya terdahulunya. Berarti sekarang desa siapa? Desa Pemenang? Desa Pamenang. Desa Pemenang yang mempunyai tanggung jawab termasuk dengan sendang Tirta Kamandanu itu. Iya. Oh, enje. Berarti upacaranya seperti ini. Iya, seperti ini. Tari-tarian, Iya, kemudian tabur bunga. Iya. Ada persembahan lain selain bunga seperti itu? Kalau malam 1 suro ada wayang. Wayang. Ya, Wayang apa itu? wayang kulit. Wayang kulit. Iya. Seperti apa makna dari persembahan wayang kulit itu? Wayang kulit kan ya menggambarkan leluhur dulu. Oh, seperti itu. Berarti ada cerita Iya. tentang leluhur terdahulunya, Iya. yakni dari Prabu Jayabaya itu sendiri. Iya. Seperti apa sih kebenaran daripada Jongko Joyoboyo? Semua ramalannya dapat terwujud. Iya, sepertinya seluruhnya hampir Iya. terwujud seperti itu ya. Iya. Termasuk dalam Pagebluk ini, Iya. Pagebluk Moyongkoro ini. Iya. Apa sebenarnya harapan dari Mbah sendiri terkait dengan Pagebluk yang melanda negara Indonesia Nusantara Ya, ini? semoga musibah ini lekas selesai. Habis. Apa sih yang tercantum dalam Jongko Joyoboyo terkait Pagebluk ini? Ada solusinya nggak kira-kira untuk mengatasi agar segala habis? Bisa kalau semuanya rakyat ini bisa menyadari, bisa bersatu, kemungkinan Pagebluk ini bisa lekas selesai. Bersatu seperti apa, Mbah? Ya, seumpama kita saling menghormati sama lain, iya. tidak saling memfitnah gitu, tidak saling memprovokatori, Iya. gitu. Berarti tadi diceritakan dari siapa? Juru kunci Sendang Tirta Kamandanu bahwa kita harus kembali ke leluhur, Iya. memuja ajaran leluhur dan menghormati leluhur. Iya. Apa benar juga di dalam daripada Jongko Joyoboyo terkait Pagebluk Moyongkoro ini adalah mengharapkan titik akumulasi kembali ke leluhur? Iya, memang betul. Menurut Mbak gimana? Ya, memang betul gitu. Berarti semua masyarakat harus kembali ke leluhur? Iya, sebenarnya harus gitu, harus tahu perjuangan leluhur kita dulu. Berarti ajaran leluhur itu seperti apa sih? Seperti yang Mbak ketahui selama ini? Yang saya ketahui seumpama kita mengenang perjuangan, terus kita mengenang apa itu namanya mengenang Jasa-jasa beliau. Ya, Dengan cara apa? ya caranya ya kita harus bersatu mengenang leluhur kita yang dulu. Juga rutin memberikan beliau sesaji, mendatangi tempat daripada beliau seperti itu, Iya. dan melakukan apa yang beliau
sarankan serta menjauhi larangan beliau seperti itu ya Mbah ya? Iya. Oh iya, ternuan ya Mbah. Iya. Dewan Daru. Buah Dewan Daru. Iya. Khasiat dan fungsinya untuk apa? Ya ini kepercayaan, tinggal bisa untuk obat. Untuk obat ya? Iya. Rasanya gimana sih? Ya, manis asam. Manis asam, kecut. Iya. Yang mana yang bisa dipetik nih? Yang agak coklat. Ini coklat. Ini suatu berkah kita bisa memetik buah Dewan Daru di tempat moksa dari beliau Sang Prabu Jayabaya. Nah, ini agak Wow, ini manis ya? manis Agak tapi manis. Coba kita coba. Agak manis. Iya, agak manis. Luar biasa berkah. Hingga saat ini, tempat petilasan Sang Prabu Jayabaya tetap dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi oleh mereka yang melakukan tirakat sampai sekarang. Setiap tahunnya, terutama saat peringatan Tahun Baru Hijriah atau peringatan 1 Suro, tempat ini selalu dipenuhi dengan banyak orang dari seluruh penjuru negeri, terutama penganut ajaran kejawen. Ritual khusus biasanya diadakan untuk memperingati Sang Prabu yang dipercaya tidak meninggal, melainkan langsung moksa. Baik pemirsa, demikianlah kisah petualangan saya di petilasan Sang Prabu Aji Jayabaya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan yang setia menyaksikan Selobi Omnivora Channel. Akhir kata, saya, Certapakan Selobi Omnivora, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.